warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir di ruangan majelis guru ini untuk mengikuti kegiatan. Kemudian salawat dan salam kita hadirkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita nanti akan syafaat beliau nanti. Amin. Bapak Ibu guru yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya. Di sini kita berkumpul bersama untuk mendengarkan pemaparan dari Pak Fardinal, calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kota Batam, dengan materi yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, harapan saya Bapak Ibu nanti bisa dapat mengikuti dan mengambil ilmu yang akan dipaparkan oleh Pak Fardinal, dan harapan kita semuanya yang lain nanti akan mengikuti yang sama dan dapat kemajuan di sekolah kita itu. Mungkin Bapak Ibu itu saja yang ingin sampaikan. Mari kita support teman kita Pak Fardinal untuk menyampaikan materi budaya positif, ya Bapak Ibu. Mungkin nanti didengarkan saja, tidak ada pasanggahan atau instruksi atau bagaimana, ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu kepada saya pada hari ini, yaitu pada hari Senin, tepatnya jam 9:10. Mohon maaf kepada Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya mengganggu aktivitas waktu Bapak Ibu yang mungkin jam 9 itu adalah jam istirahat anak-anak dan juga istirahat Bapak Ibu guru. Mohon maaf Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, pada hari ini sebenarnya saya berdiri di depan ini bukan saya pintar Bapak Ibu, bukan saya apa-apa, tetapi ini memang tugas yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Badan Guru Penggerak Provinsi, dan dijadwalkan seharusnya saya itu sudah memulainya. Ini udah di akhir-akhir, tapi masih ada tenggat waktunya, masih ada sekitar sampai tanggal 13. Jadi hari ini saya sudah mendatangi Bapak Kepala Sekolah, minta izin kepada beliau untuk menyampaikan materi ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, izin ya Pak ya, saya mempresentasikan aksi nyata modul 14 budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di SD Negeri 012 Sadulun. Fardinal, nama saya sendiri, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Batam, Kepulauan Riau. Konsep utama modul budaya positif itu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Dan yang ketiga,
kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, segitiga restitusi. Dan yang kelima, keyakinan kelas. Dan berikutnya yang ketujuh, keenam, posisi kontrol restitusi. Dan berikutnya motivasi perilaku manusia. Saya akan membahas yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini terdiferensiasi Bapak Ibu. Terdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang mana pembelajaran itu adalah bukan berpihak kepada guru, tapi berpihak kepada siswa. Yang selama ini saya secara pribadi mengajar ini memang saya rasa saya salah Bapak Ibu. Saya jujur saja selama ini saya salah, karena saya selalu ego terhadap diri saya sendiri. Karena kita sebagai seorang guru itu adalah yang paling utama, mementingkan kepentingan siswa daripada kepentingan pribadi. Bapak Ibu, belajar selama ini dengan siswa, saya selalu mengandalkan ego saya Bapak Ibu. Padahal kenyataannya kebutuhan siswa belajar itu tidak sesuai dengan perkembangannya yang saya lakukan. Kita selama ini selalu akademik yang kita tuntut Bapak Ibu. Selalu harus KKM-nya 70, harus KKM-nya 75. Tapi sebenarnya di sekolah dasar itu bukan begitu Bapak Ibu. Bagaimana mendidik karakter siswa itu yang paling utama di sekolah dasar. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini, inilah tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi salah satunya merubah paradigma kita dari paradigma lama ke paradigma baru. Salah satunya di sekolah. Bapak saya sudah salut juga dengan kegiatan yang sudah dilakukan. Salah satunya yang digagas oleh Bapak Kepala Sekolah kita, salah satunya adalah setiap hari, mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Pada hari Selasa, Rabu, Kamis, itu kita sudah melaksanakan hal-hal yang positif. Itu kita pertahankan Bapak Ibu. Itu salah satu contoh yang akan dicontoh oleh banyak siswa, sebanyak berdekat 800 Bapak Ibu yang akan mencontoh yang baik tersebut. Saya sendiri aja, mohon maaf saya menyampaikan seperti ini di depan, saya sendiri banyak sekali kesalahan saya. Makanya ketika kita memberikan arahan kepada siswa, jangan menganggap kita itu adalah orang yang paling benar di depan siswa tersebut. Akulah kesalahan kita di depan siswa tersebut. Bapak saja terlambat. Tidak ada manusia itu yang tidak salah, tapi dengan cara apa? Ayo kita perbaiki dari diri kita sendiri. Terkadang kita kan ego. Anak disuruh berbaris tepat waktu, kita sendiri tidak berbaris. Saya sendiri juga begitu Bapak Ibu, sering saya lakukan, tapi saya akan merubah hal-hal tersebut. Kadang dalam keadaan piket kelas itu contoh kecil saja, orangnya cuma perintah saja yang pandai. Kelas SD dasar itu bukan diperintah, tetapi dia mencontoh. Contohkan,
kita yang nyapu. Kadang tidak begitu dimarahi, langsung dijustifikasi siswa tersebut. Hatinya dongkol Bapak Ibu. Bapak itu aja seperti itu, nyuruh aja datang dia terlambat, terus nyuruh. Jadi tidak ada makna yang mereka dapat dari seorang guru tersebut. Guru itu kan model Bapak Ibu, model. Jadi kita harus tahu kebutuhan siswa itu seperti apa. Contohnya, siswa si A dengan si B itu berbeda kebutuhannya. Si A ini begini, si B ini begini. Jadi untuk hal seperti ini sulit untuk dirubah, tetapi bisa, asalkan kita mau belajar Bapak Ibu. Kita selalu berpatokan, saya pribadi jujur saja, ketika saya KKM 75, kamu ini harus tuntas, tidak tuntas kerjakan hari ini juga, selesai, kita hafal di depan, kan gitu yang kebanyakan kita memaksa. Saya pribadi begitu Bapak Ibu, saya memang sudah salah selama ini. Saya ada juga dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu Pak Ibu, sering beliau cerita-cerita dari beliau itu tidak jauh berbeda dengan pembelajaran yang saya terima. Karena memang gini, beliau bilang, bagaimana seseorang itu mau sholat, dia sendiri nggak sholat. Saya ingat kata-kata beliau ya, kelas sekolah gitu. Bagaimana dia mau disiplin, kan gitu artinya ya Pak ya. Sedangkan diri dia sendiri aja nggak disiplin. Apalagi sekarang ini kita ada profil pelajar Pancasila. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini di buku-buku Merdeka Belajar sudah ada tertera Bapak Ibu. Bapak Ibu lebih pintar daripada saya cuma menyampaikan saja Bapak Ibu. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, itu paling sering Bapak Ibu. Saya sendiri aja pribadi juga begitu Bapak Ibu. Kurang nyaman lah, kepala sekolahnya disebut, sebenarnya baik, disuruh datang tepat waktu. Itu hal yang sangat luar biasa, mengajarkan kita menghargai waktu. Di sini yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman Bapak Ibu. Nah ini yang kita bahas hari ini. Kadang sedikit-sedikit anak-anak kita hukum. Akal sekali Pak, ada lagi jalan solusi yang lain. Sebenarnya tidak begitu. Itu nanti akan kita bahas dengan cara slide berikutnya, yaitu segitiga restitusi. Nanti kita bahas. Saya akan lihatkan videonya Bapak Ibu nanti. Kita kan selalu menghukum siswa. Ini yang paling sering terjadi, apalagi SD, sekolah dasar. Mereka itu meniru Bapak, pasti ditiru nih. Bapak Ibu lebih dihargai daripada orang tua mereka ini. Pasti Bapak Ibu, kata guru saya begini, kata gurunya, guru saya di handphone di situ, gitu, lagi belajar gitu, boleh kok. Bapak itu aja ngajar kemarin, ada handphone dia. Itu dicontoh Bapak Ibu, kecuali anak SMP atau anak SMA yang udah berpikir. Kalau SD itu mencontoh dia, mencontoh guru-gurunya. Nah, ada juga ancaman terkadang-kadang, sering itu ancaman itu berlaku. Kamu kalau tidak mengucapkan PR, ibu akan merahkan nilaimu nanti. Ini paling sering. Ibu akan
laporkan kamu ke kepala sekolah, biar kamu tak pindah ke sana nanti, kan gitu bahasanya. Nah itu sebenarnya nggak boleh Bapak Ibu. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya bagaimana mengatasi hal-hal tersebut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, Bapak Ibu. Kita harus berkembang Bapak Ibu, jangan stagnan. Dulu kalau dalam ada satu pembelajaran yang saya dapat gini, mana yang dulu kurikulum, mana yang kita dahulukan, kurikulum atau perilaku? Kurikulum atau perilaku? Dua-duanya atau satu? Dua-duanya. Sebuah jawabannya ada duanya Bapak Ibu. Ada kurikulum, ada perilaku. Kurikulum yang membuat di sekolah, kurikulum sekolah. Lalu perilaku dulu atau kurikulum dulu? Bagaimana kita melaksanakan kurikulum itu bisa kita kerjakan, perilaku kita saja tidak benar, kan gitu bahasanya ya, benarnya ya. Ya. Padahal di kurikulum itu sudah dirancang sebaik-baiknya. Di situ ada kepala sekolah, komite, ada guru-guru, ya, ada tokoh-tokoh masyarakat memasukkan dari kurikulum tersebut. Kalau perilaku kita yang kita ubah, insya Allah mulai dari sekarang. Insya Allah saya pribadi mulai dari sekarang akan saya coba berubah yang terbaik. Kalau saya ada salah, ya Bapak Ibu, saya sebagai guru katakanlah baru, ya Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan untuk memberikan saran kepada saya, kritikan, atau saya dipanggil. Saya terbuka untuk itu, karena inilah yang perlu, menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri ini yang sangat solid. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita akan bahas masalah disiplin ini nanti sampai. Nah, nih lanjut kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, penguasaan, motivasi perilaku manusia. Siswa juga punya seperti ini Bapak Ibu. Dia ingin kebebasan, dia ingin kasih sayang dan rasa diterima. Mereka itu juga ingin senang, kesenangan. Kadang-kadang kita batasi anak-anak tersebut dengan hal-hal yang mungkin ya tidak sesuai. Apalagi kita di Kepulauan Riau. Ayo kita budayakan. Kita budayakan, contohnya salah satu budaya-budaya yang ada di sini. Misalnya congkak, anak-anak dibiarkan saja bawa congkak, biar aja bermain. Ketika pada saat atur jamnya Bapak Ibu, jangan ketika jam belajar, jam istirahat. Tapi bermain seperti lato-lato itu kan tidak ada, itu kan merusak. Tapi kalau yang budaya seperti congkak, apalagi budaya Kepulauan Riau yang lain-lain kayak engklek, apa itu adalah kesenangan mereka, tapi jangan merusak kepada diri anak-anak kita Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia itu termotivasi ketika salah satu siswa termotivasi oleh gurunya. Guru itu baik, siswa itu akan rajin dia datang. Saya yakin itu, satu hari aja dia tidak jumpa dengan gurunya, dia rindu. Itu guru yang hebat. Nih, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu pengertiannya Bapak Ibu.
Konsep disiplin dan pendekatan itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini kembali lagi, kalau siswa itu tidak nyaman, ya sudah tamatlah, dia tidak suka. Contohnya, kita contohkan satu siswa, dia mungkin malas menulis karena dia tidak nyaman. Itulah tugas kita seorang guru, mencari solusi, bukan menghukum. Yang kedua, murid akan melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini yang paling sering kita lakukan selama ini. Ini kesalahan saya secara pribadi, mengajar juga seperti itu Bapak Ibu dari dulu. Anak-anak itu takut pada diri saya. Kalau takut dengan diri saya, berarti kita tidak sukses untuk ngajar Bapak Ibu. Tapi kalau tidak takut mereka dengan kita, tanpa ada kita, dia disiplin. Tanpa ada kita, dia mengerjakan perintah yang kita perintahkan, itu baru guru hebat. Kalau bisa Bapak Ibu melakukan hal seperti itu, Bapak Ibu sudah sesuai dengan anjuran yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang berikutnya ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ya, ada motivasi dari dalam, dari luar. Salah satunya yang dari luar itu Bapak Ibu harus rajin-rajin belajar, mengikuti kegiatan-kegiatan untuk kemajuan zaman. Kita sudah pembelajaran abad 21 Bapak Ibu. Jadi tidak akan mungkin paradigma lama itu akan kita lakukan terus. Kita rubah paradigma kita itu. Jangan yang diadakan nilai. Akhirnya apa? Itulah hasil pendidikan kita sekarang. Anak-anak kita, anggota dewan kita, guru-guru kita yang melanjutkan perjuangan guru-guru yang sudah lama, hasilnya ya guru-guru yang kurang baik karena dari kecil itu sudah tidak benar pendidikannya. Selanjutnya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ayo anak-anak Bapak Ibu, nanti siapa yang dapat saya kasih imbalan, atau Bapak Ibu kasih imbalan, bayaran, atau apa saja jenisnya. Itu sebenarnya itu adalah salah satu motivasi kepada siswa kita. Lakukanlah hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Walaupun sebutir permen yang Bapak berikan atau Bapak Ibu berikan, itu adalah motivasi bagi anak. Dia akan termotivasi untuk menjalankan kebaikan. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kita mulai ke pembahasan masalah disiplin positif. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut pendapat dosen tahun 2004. Nah, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, bukan menambah banyak kesalahan yang mereka perbuat, tetapi memperbaikinya. Tapi di sini kita bisa melihat sehingga mereka bisa kembali pada kelompok, berarti bisa kembali kepada kelompok belajar anak-anak kita Bapak Ibu. Dan dengan cara tidak dongkol, dengan cara tidak suka. Ketidaksukaan siswa itu kepada kita nanti akan berakibat fatal kepada proses belajar, feedback baliknya antara guru dan siswa. Baiklah Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kalau menebus kesalahan itu adalah hukuman Bapak Ibu, tapi harus belajar dari kesalahan. Saya pribadi juga Bapak Ibu, saya belajar dari kesalahan. Dulu saya tidak mau nyapu-nyapu, saya selalu nyuruh siswa. Sekarang saya budayakan coba
Walaupun saya dibilang sama teman-teman, nggak ada lagi ya perempuan di situ, tak apa-apa. Kenapa? Karena itu adalah salah satu contoh budaya positif kita lakukan. Kalau mau dibilang seperti itu tak jadi masalah. Saya nggak tersinggung. Itu adalah karena saya ingin merubah diri pribadi saya sendiri dulu. Bagaimana saya merubah diri saya dulu, baru saya bisa menyampaikan kepada teman-teman saya. Selanjutnya memperbaiki hubungan. Nah ini saya salah satunya memperbaiki hubungan. Kalau ke siswa, ini kita harus memperbaiki hubungan kita dengan siswa. Jangan siswa itu kita anggap sebagai cuman karena tugas kita saja. Maksudnya begini Bapak Ibu, udahlah saya ngajar udah habis, kan jamnya sudah habis, sudahlah tidak perlu banyak-banyak begini begono. Tugas guru itu adalah mendidik. Kita harus perbaiki hubungan baik kita dengan siswa. Jangan siswa itu berpandangan kepada kita bahwa siswa itu menganggap diri kita ini adalah musuh ya. Kalau kurang suka melihat wajah kita, janganlah seperti itu Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Yuk kita dekati. Berikutnya tawaran bukan paksaan. Ditawarkan tapi jangan dipaksakan Bapak Ibu. Kita berikan sebuah konsekuensi kepada siswa itu, ditawarkan dulu. Mau tidak siswa itu? Contohnya begini Bapak Ibu, saya contohkan. Siswa itu terlambat datang ke sekolah, terlambat melaksanakan berbaris di dalam upacara bendera. Kita biarkan saja mereka masuk dulu, tapi dicatat. Tugas guru itu lah catat. Nanti setelah dicatat Bapak Ibu panggil siswa tersebut. Panggil, jangan dipermalukan di depan teman-temannya. Kalau dipermalukan dia dongkol Bapak Ibu. Kan kita sering itu, kita berdirikan suruhlah dia hormat. Itu tugas Bapak Ibu guru. Setiap hari, misalnya hari Senin, Jumat, Sabtu, panggil cepat. Buat buku catatannya, nanti dipanggil anak tersebut. Berikutnya, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita tuntun mereka, tapi lihat diri kita dulu Bapak Ibu. Kita boleh menuntut siswa, tapi diri kita sendiri aja tidak mau berubah. Bagaimana? Kita berkuar-kuar dengan siswa, kamu harus begini dan begitu-begitu, tapi gurunya saja tidak mau merubah hal-hal yang jelek tersebut, hal-hal yang tidak baik tersebut. Tidak akan pernah ini akan terjadi. Berikutnya mencari kebenaran dasar yang mendasari tindakan. Jangan langsung justifikasi siswa tersebut. Itu contohnya Bapak Ibu. Ini memang saya dapatkan dari kementerian. Ini bukan kata saya Bapak Ibu. Itu Pak Mandunarto ngada-ngada aja. Tapi ini memang dikasih saya materinya Bapak Ibu. Contohnya tadi yang saya bacakan tadi, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita boleh menuntut siswa, tapi lihat diri kita dulu. Kalau diri kita sudah baik, siswanya yakin juga akan baik. Berikutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah kita nggak boleh seperti yang saya bilang menjustifikasi siswa. Ketika dia telat, ya langsung kamu telat dihukum. Tidak, panggil, biarkan saja dia mereka berbaris dengan kawan-kawannya. Nanti dipanggil, setelah dipanggil baru diberikan di situ pengarahan tanpa dilihat oleh teman-teman yang lain. Jadi anak-anak tersebut tidak dongkol, tidak dipermalukan di depan teman-temannya. Harga diri mereka tidak jatuh Bapak Ibu. Fokus pada karakter bukan tindakan. Apa itu karakter Bapak Ibu? Karakter, misalnya karakter disiplin yang kita buat di kesepakatan. Fokus kita pada karakter itu, jangan tindakan. Kalau tindakan itu akan mengakibatkan fatal. Contohnya tindakan, kamu kalau tidak
Bapak suruh bersihin WC, itu kan seperti hukuman. Jangan anak-anak itu dihukum hal-hal yang seperti itu. Hukuman mendidik Bapak Ibu mungkin lebih pintar, tapi ini penyampaian seperti inilah kira-kira menurut bahasa saya. Tapi janganlah sampai mereka itu dihukum dengan hal-hal yang negatif, yang positif. Dulu saya juga seperti itu Bapak Ibu. Sekarang saya akan coba merubah. Berikutnya Pak, menguatkan dan fokus pada solusi. Kita harus mencari solusinya. Kadang saya contohkan, Pak Saryal sering bilang dengan saya sendiri, untuk apa anak-anak itu dibariskan di situ terlambat, tapi solusinya nggak ada, percuma. Yang solusi itu bukan kepala sekolah, bukan Pak Saryal, tapi wali kelasnya itu tugasnya itu Bapak Ibu. Kadang kan nggak, anak sudah di situ, kita udah masuk ke dalam ruangan Bapak Ibu. Padahal itu adalah tugas kita, jemput anak tersebut, belai dengan kasih sayang dia. Insya Allah dia akan berubah, yakin saya itu. Selanjutnya, contoh penerapan pendekatan restitusi. Siswa sering terlambat dan tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Ini contoh-contoh guru. Ada guru penghukum, ada guru konsekuensi, ada guru restitusi. Nah, guru menghukum siswa tersebut, guru marah dan murid menjadi takut. Ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu. Yang kedua, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas, siswa menghormati peraturan, tapi dipaksa Bapak Ibu. Itu. Yang ketiga, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Berikutnya, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini sebenarnya yang akan kita pakai di sekolah Bapak Ibu. Restitusi ini. Yang atas ini paradigma lama, kita buang. Jangan dipakai lagi Bapak Ibu. Nah, karena di situ saya tadi menyampaikan yang ini kita pakai, kita bahas keyakinan kelas. Di Bapak Ibu ini memang dianjurkan keyakinan kelas ini. Setiap wali kelas harus membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Bagaimana bentuk keyakinan kelas? 1, yaitu lebih abstrak dari peraturan, lebih mendalam, tak perlu banyak-banyak Bapak Ibu. 3, 4, 5 sudah. Kedua, berupa pernyataan universal. Ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Di dalam kelas contohnya Bapak Ibu, bagaimana caranya? Kita ajak siswa tersebut, ayo anak-anak ibu, anak-anak bapak, pada hari ini kita membuat keyakinan kelas. Dia ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelas itu sedikit saja bahasanya Bapak Ibu, disiplin, rajin, patuh atau apalah bahasanya, terserah, dikembalikan kepada siswa dengan wali kelas. Tapi yang bisa merubah paradigma siswa tersebut Bapak Ibu, berikutnya, semua warga kelas sekolah dilibatkan saat pembuatnya. Nah, ini harus dilibatkan. Makanya nanti kalau pada saat izin Pak, ada suatu masa kita menyusun kurikulum. Kalau tidak, itu keyakinan kelas itu bisa kita masukkan. Jadi itu dipakai. Contohnya di sini kita memakai disiplin,
berkarakter. Contohnya cuma dua, itu contohnya dulu, dua. Jadi itu sudah masuk. Jadi ketika anak itu bermasalah, kita sampaikan kepada siswa. Masih ingat nggak nak keyakinan kelas yang ibu sampaikan kemarin? Apakah masih ingat? Masih Pak. Tentang apa? Pelanggaran hari ini yang anak bapak atau anak ibu lakukan, disiplin Pak. Lalu kita tanya lagi, kenapa kamu langgar? Apakah itu baik atau buruk? Siswa itu kan tahu, buruk Pak. Kalau buruk kapan akan kita perbaiki? Mulai dari sekarang Pak. Tapi jangan di depan siswa ya. Kita kan selalu kadang dipermalukan, kadang digotong-gotong, ditonton teman-temannya. Kalau marah siswa itu nanti saja, panggil satu ke ruang guru. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah ditempatkan. Mudah kita tempatkan, taruh di kondisinya di depan. Kalau saya di kelas 4A, Bapak Ibu, saya bikin masih konsekuensi. Kalau konsekuensi itu agak baiklah dari Pak, tapi konsekuensi itu kan dibuat oleh siswa. Tapi di atas konsekuensi itu ada yang lebih bagus, yaitu restitusi ini. Sedikit saja agar mudah diingat seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita ada masalah dengan siswa, jangan siswa itu langsung kita justifikasi. Caranya yang terbaik itu Bapak Ibu panggil mereka. Justifikasi itu hukuman Bapak Ibu, langsung dijas, langsung disalahkan dia, langsung dihukum di depan sana, itu nggak baik Bapak Ibu. Kayak kembali kepada dalam diri kita. Kalau ingin berubah, siapa yang merubah? Kalau nggak diri kita sendiri. Cobalah buat, apalagi sekarang ada gerakan yang namanya, kalau di kelas-kelas tuh ada tempat-tempat pojok-pojok bacaan. Pojok-pojok bacaan tersebut nanti akan kita jadikan sebuah tempat berliterasi siswa. Jangan diharapkan dari sekolah Bapak Ibu. Coba kita berdayakan apa yang ada dulu. Apa yang ada kita coba berbuat baik. Kadang-kadang kan kelas saya itu sempit, nggak ada tempatnya. Cobalah berdayakan yang ada. Jangan mengharapkan tanah bos gini. Jangan Bapak Ibu. Berdayakanlah bagi wali-wali kelas buat pojok-pojok bacaan. Sebenarnya buku di perpustakaan itu dengan siswa yang sebanyak 800 itu tidak bisa Bapak Ibu. Perpustakaan kita, makanya dibudayakanlah pojok-pojok bacaan. Jadi mereka bisa di sana berliterasi. Sebelum masuk ke dalam kelas, anak-anak tersebut sudah belajar terlebih dahulu membaca buku. Nanti gampang ketika kita ngajar, siswa situ sudah, oh hari ini materinya apa? Oh iya Pak, saya sudah baca. Makanya buku-buku pegangan guru itu dirapikan. Buatlah pojok-pojok bacaan di belakang kelas. Memang sih saya berpikir jadi guru ini berat tugasnya Bapak Ibu. Saya jujur saja Bapak Ibu, saya terasa berat. Selama ini rupanya saya jadi guru-guruan Pak. Guru-guruan. Kenapa saya bilang guru-guruan? Belum benar. Ya sekedar mencapai target. Kalau target akademik bisa. Tapi yang sangat utama itu bukan akademik, adalah karakter Bapak Ibu. Bagaimana menciptakan siswa yang bermoral. Tapi yang bisa dirubah diri kita sendiri dulu. Kalau orang lain ya gak akan bisa merubah diri kita. Diri kita. Karakter itulah. Kalau karakter hasilnya nanti sudah mantap, saya yakin. Karena kita tidak butuh orang yang pintar, tidak butuh orang pintar, tidak butuh. Tapi kita butuh orang yang punya attitude. Sering bapak kepala sekolah bilang, saya itu kita butuh ya generasi yang memiliki moral.
dan perilaku yang baik, Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, sudah sampai pada sesi terakhir. Ini ada kata-kata salam guru bergerak, tergerak untuk melakukan perubahan, bergerak tidak boleh pasif, harus selalu melakukan perubahan, menggerakkan komunitas di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya berdiri di sini berkat Bapak Ibu guru yang memberikan dukungan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Bapak. Terima kasih kepada Bapak Ferdinand yang telah menyampaikan materinya budaya positif yang sangat memang bagus ya, karena itu kita selama ini memang harus introspeksi diri, cara mengajar kita salah ya kalau kita tidak sadar akan terus berlanjut, namun kalau kita sadar kita akan balik ke jalan yang benar. Bagaimana anak itu baik, senang sama kita. Kalau sudah senang, apapun pelajarannya masuk. Tapi kalau sudah sulit, salah satunya Bapak Ibu kasih kesenangan sama anak. Contoh kalau isi PR, jangan banyak-banyak, sedikit saja senang. Ada sedikit kan, sedikit tapi mengesankan. Kalau udah lihat banyak, aduh udah malas dia. Padahal itu mudah karena banyak bunga-bunganya jadi sulit ya. Jadi mari kita merubah diri kita. Kita ini tidak ada yang benar. Menurut saya manusia itu atas dasar katanya minus ya. Jadi kurang. Kita kurang semua. Tidak ada yang sempurna. Sempurna kita harus bersatu baru bisa sempurna ya. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita dapat merubah diri kita. Terutama saya yang coba merubah diri juga, bagaimana sebagai pimpinan kepala sekolah yang baik itu bagaimana, dan ke guru itu bagaimana, ke siswa bagaimana. Jadi sekali lagi terima kasih. Mari kita merubah. Yang kita tekankan memang akhlak dalam bahasa Arabnya ya, sesuai kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarim akhlak. Saya diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk suruh sholat tidak. Tapi dengan budi pekerti yang baik tentu sholatnya sudah baik. Orang yang sholat belum tentu budi pekerti yang baik. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Nurdianawati. Saya mengajar di SD 012 sebagai guru kelas 2A. Tanggapan saya tentang penyebaran pemahaman yang disampaikan oleh Bapak Ferdinand tentang budaya positif itu sangat baik. Terutama pada posisi guru yang baik adalah guru yang memiliki posisi kontrol dan manajerial sehingga mampu menumbuhkan nilai kebajikan budaya positif terhadap peserta didik melalui pendidikan yang berdiferensiasi dan mencari solusi permasalahan siswa melalui segitiga restitusi. Harapan saya, teman-teman di sekolah bisa menerapkan keyakinan di kelas masing-masing sehingga tercipta budaya positif di sekolah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semangat Pak Ferdinand.